berusaha nyembuhin Afifah, berusaha nyatuin Afifah sama Rehan, ya kan? Enggak, Bah. Umi tuh nggak punya niat seperti itu. Umi cuma kepengen Afifah bisa terlepas dari pengaruh hipnotis. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dia orang jahat yang menyiksa aku. Umi kasih minum apa sama Afifah? Abah, jangan marah sama Umi, itu cuma air zam-zam kok, Bah. Kurang ajar. Jadi si Umi mau menghilangkan pengaruh hipnotis dengan air jam-jam. Sekarang aku bisa tenang ninggalin rumah. Karena Rehan gak mungkin lagi deketin Afifah. Afifah, Abah mau kerja. Afifah jangan kemana-mana. Tetap diam di rumah, ya? Iya, Bah. Umi jangan coba-coba pengaruhin Afifah lagi ya. Ya, jangan coba-coba pengaruhin Afifah dengan hal-hal yang bersifat buruk, ya. Iya, Bah. Awas, kalau sampai itu terjadi, Umi tahu sendiri akibatnya. Mau kemana, Afifah? Umi mau ajak kamu keluar. Mau kemana, Umi? Nanti juga kamu akan tahu. Kamu mau sembuh kan? Makanya Umi aja ya. Tapi kata Abah, aku nggak boleh kemana-mana. Cuman sebentar aja kok. Nanti pokoknya sebelum Abah pulang kita udah di rumah. Ya? Ya udah kalau gitu, Umi. Alhamdulillah. Pak Badrun, tolong siapin mobil ya. Iya, Umi mau isi pengajian ya? Hari ini nggak ada jadwal pengajian. Umi mau ketemu seorang ustadz. Oh, baik Mi. Saya siapkan mobilnya. Biasa. Alhamdulillah, sebuah kehormatan buat saya Umi Marwah bisa bertandang ke kediaman saya. Mudah-mudahan semua menjadi berkah ya. Amin. Ngomong-ngomong ada apa? Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz kan dapat meruqyah ya Pak. Tolonglah ruqyah Afifah karena dia tuh kena hipnotis. Dan dia selalu ketakutan kalau lihat anak saya, Rehan. Astagfirullahaladzim. Afifah? Iya. Sejak kapan? Udah cukup lama ya. Baik. Afifah coba fokus dan konsentrasi ya. Jadi saat ini lebih tenang. Insya Allah Ustadz akan bacakan Al-Mu'awidat Al-Thalathah, 3 surat yang insya Allah bisa mengeluarkan gangguan jin dalam tubuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dia orang jahat yang menyiksa aku. Dia orang jahat. Dia orang jahat. Gak mau. Ya Allah. Kenapa dengan Afifah ini? Ya. Ini Abang ngirim fotonya Rehan. Ini namanya Rehan. Iya ya. Astagfirullahaladzim. Jahat, ada orang jahat. Aku takut. Aku takut.
Kenapa kamu? Abah orang jahat itu ngirimin fotonya ke handphone aku. Abah, aku takut. Kamu gak usah takut. Ada Abah, gak usah takut. Umi, pulang. Apaan ada ketemu. Tapi maaf Pak, rukyahnya belum selesai. Sebaiknya kita selesaikan dulu biar Afifah cepat sembuh ya. Apaan? Gak usah. Pakai di rukyah segala. Istri saya nggak apa-apa kok. Umi, aku nggak mau ketemu orang jahat itu. Umi, aku takut. Aku nggak mau disiksa lagi. Umi, aku nggak mau. Afifah, Rehan tuh nggak jahat. Percaya deh sama Umi. Umi apa-apaan sih? Hah? Apa-apaan sih Umi? Kenapa Afifah masih di rukyah segala? Hah? Kenapa? Umi pengen nyatuin Afifah sama Rehan. Iya, begitu. Nggak pakai pikiran Umi. Dia ini istri Abah. Ayo pulang. Nanti di rumah Umi lihat sendiri. Ayo. Abah, aku nggak mau. Aku nggak mau ketemu sama Mas Rehan lagi. Aku nggak mau Ya, nggak usah. Kamu nggak akan ketemu dia lagi. Nggak akan. Ayo. Pak Ustadz, terima kasih ya. Saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang lagi? Tadi kan baru berangkat kerja. Asap nggak tenang, ninggalin rumah. Umi berusaha nyembuhin Afifah, berusaha nyatuin Afifah sama Rehan, ya kan? Enggak, Bah. Umi tuh nggak punya niat seperti itu. Umi cuma kepengen Afifah bisa terlepas dari pengaruh hipnotis. Umi alasan dulu ya. Bosan denger. Jangan. Baru pulang kerja udah marah-marah, wae. Teteh tuh apa sih? Bela-belain Umi apa? Hah? Asep teh udah berani? Berani gitu sama Teteh? Udah Umi, kita masuk aja yuk. Awas ya, kalian akan merasakan pembalasan Abah karena sudah bersekongkol melawan Abah. Kok Abah tega sama Umi? Abah tuh harus yakin. Kamu harus tahu. Di rumah ini cuma Abah yang bisa ngelindungi kamu. Tahu? Yang lain enggak. Yang lain jahat sama kamu. Kemarin waktu Abah dinyatain meninggal, kita seneng banget, bahagia, tenang. Kita nggak perlu takut bangun pagi. Tapi sekarang kita malah kayak di neraka lagi. Iya teh, Ana juga ngerasain kok kayaknya. Asma, Hana. Kalian tuh nggak boleh bicara seperti itu. Apapun keadaannya, akan lebih baik kalau orang tua kalian tuh masih hidup. Ya tapi Umi, kalau buat disiksa terus tiap hari buat apa? Ustadz Ipul mau datang bawain air zam-zam buat Afifah. Air zam-zam ini bisa menghilangkan pengaruh hipnotis. Di sini ada Abah. Abah pasti marah kalau tahu Ustadz Ipul bawain air zam-zam. Aduh, bagaimana ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Jalan. Ada siapa ya? Saya Ipul, Pak. Mau ketemu sama Umi Marwah. Umi Marwahnya lagi nggak di rumah. Ada perlu apa ya? Oh, enggak. Cuman sedikit keperluan pribadi. Tapi memang kalau tidak ada di rumah, insya Allah lain kali saya kembali lagi. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
Pasti Umi sengaja nyari Ustadz itu untuk nyembuhin Afifah dari pengaruh hipnotis. Kurang ajar. Kurang ajar! Astagfirullahaladzim, ada apa sih, Bah? Kok jadi marah-marah gitu? Abah, Ada apa? Umi sengaja ya. Umi sengaja ngundang Ustadz buat nyembuhin Afifah dari pengaruh hipnotis. Ya. Ya Allah, berarti Ustadz Saiful tadi sudah kesini, ketemu Abah. Ditanya malah diem. Umi tahu. Gara-gara Umi Abah tuh nggak kerja. Abah rugi banyak. Sekarang Umi harus Abah kasih pelajaran. Umi harus dibikin lebih sengsara. Sini nggak? Sini, ayo. Abah. Ampun, Abah. Astagfirullahaladzim. Abah. Astagfirullahaladzim, Mbok. Umi maafin Mbok, Umi. Mbok nggak sengaja. Ya Allah. Nggak apa-apa, Mbok. Nggak apa-apa. Udah biarin. Jangan ada yang nolongin Umi. Biarin. Nah, itu hukuman buat dia. Umi nggak apa-apa kan? Asma ambilin obat ya. Nggak usah. Biarin. Teteh nanaonan sih. Hah? Udah minggir semuanya. Narsi, mulai sekarang juga kamu nggak perlu lagi kerjain apa-apa. Semua pekerjaan kamu Umi yang ngerjain. Abah, jangan Abah. Bukan digaji buat ngerjain semuanya, Abah. Darsi, kamu jangan banyak omong ya. Kamu masih mau kerja apa mau saya pecat sekarang? Enggak, Abah, enggak. Udah, Mbok, nggak apa-apa. Biar Umi yang ngerjain semuanya ya. Jangan lawan Abah. Baik, Umi. Makanya. Bersihin. Asap teh kumaha sih? Si Umi teh kan majikan. Ya, biarin aja tuh si Darsi yang ngerjain. Ih, mata balik ya deh. Teteh. Kalau Teteh nggak suka dengan aturan Asep, Teteh bantuin si Umi. Teteh kerja. Berani ya sama Teteh ya. Ayo Umi. Sekarang bersihin. Yang lain masuk. Kamu masuk, ikut Abah. Ya Allah, kenapa sih Abah tega memperlakukan aku seperti pembantu? Umi, maafin Mbok ya. Ini semua gara-gara Mbok. Udah, Mbok nggak salah. Nggak apa-apa kok di sini. Umi, Ningsi bantu perbanin luka Umi ya. Ya, Ningsi. Umi, ayo siapin makanan buat Abah. Abah udah lapar nih. Ya, Abah, sebentar. Umi, biar Mbok aja yang siapin, Umi. Tapi Mbok, itu Gak apa-apa, kan Abah nggak tahu. Kalian dengar nggak tadi Abah ngomong? Siapin makanan buat Abah. Yang nyiapin itu Umi. Kenapa kalian yang kerjain? Abah jangan marah-marahin Umi ya. Ini salah kami kok. Kami yang maksain buat bantuin Umi. Kamu juga apaan mau pembantu juga. Udah berani ngelawan lagi. Udah pergi sana pergi. Umi cepet dong Umi. Abah udah lapar. iya, Bah, sebentar. Tangan Umi masih sakit, Bah. Wah ini nih. Umi tuh nggak bener. Dasar bini nggak bener. Bagaimana Abah nggak pusing ngadepin Umi? Hah? Umi nggak ada gunanya tahu. Ya kan? Makanya Abah kawin lagi. Karena Uminya nggak bener. Udah dah. Ya udah Mi, duduk yuk kita makan bareng. Mau apa Umi? Hah? Mau apa? Mau makan enak aja Umi selesaiin dulu pekerjaannya. Hari ini kan Umi kerjaannya ngegantiin pembantu yang lagi libur. Iya kan? Selesaiin dulu pekerjaannya baru makan. Makannya juga nggak boleh di sini. Makan di dapur kayak pembantu. Abah tega banget sih sama Umi. Biarin Umi makan di sini.
Kamu kenapa? Hah? Kamu belain Umi? Ya, membelain Umi. Sekarang kamu gini. Kalau kamu mau belain Umi, kamu juga makan di dapur. Kayak pembantu. Ayo sana, makan kayak pembantu sana di dapur. Ini harus segera dihentikan. Aku harus segera menemukan orang menghipnotis itu. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran menghadapi semua ini. Umi. Jangan nangis. Umi nggak apa-apa kok. Umi, Asma nggak tahan ngeliat Umi terus-terusan diperlakuin sama Abah kayak gini. Kenapa kita nggak kabur aja sih Mi dari rumah? Dulu nggak ada Abah, kita baik-baik aja kok. Kita bisa tanpa Abah. Asma, Umi tidak akan meninggalkan Abah dalam keadaan apapun. Si Rehan teh mana ya? Kok belum pulang juga? Mudah-mudahan tidak ada apa-apa sama dia. Rehan. Syukurlah kamu teh udah pulang. Wak, emangnya ada apa, Wak? Tidak ada apa-apa. Afifah harus segera lepas dari pengaruh hipnotis itu. Soalnya teh, Abah kamu teh, mending merajalela gitu di rumah. Masa si Umi teh disuruh kerja sih gak pembantu. Abah jadiin Umi kayak pembantu. Kalau gitu Rehan harus ngomong sama Abah sekarang, Wak. Rehan, jangan Rehan. Abah teh lagi sama Afifah di dalam. Nanti kalau Afifah lihat kamu teh malah histeris deh. Wak, sebenarnya Rehan udah nemuin orang yang hipnotis Afifah. Tapi dia kayaknya tahu Rehan ke situ, makanya dia keburu kabur. Rehan udah dapat alamat rumahnya, tapi pas Rehan cari belum ketemu sampai sekarang. Ayo sekarang kita masuk, tapi jangan lewat pintu depan. Nanti ketahuan sama Afifah, ya? Ayo. Ada WA dari Ustadz Ipul. Umi, tadi saya datang ke rumah bawa air zam-zam, tapi Umi nggak ada di rumah. Oh, jadi tadi Ustadz Ipul datang ke rumah, tapi kok nggak ada ngasih tahu ya? Iya, maaf Ustadz. Biar besok aja air zam-zamnya saya ambil di masjid kompleks aja ya. Kita ketemu di sana. Mi, yuk kita sarapan yuk. Udah disiapin nih Mi. Oh ya, Aa mana? Kok nggak ada? Rehan pergi sama Umi dari pagi, nggak tahu kemana. Mereka mau kemana? Kenapa ya Rehan nggak pamit sama aku? Tapi Elis kan memang ibu kandungnya. Wajarlah jika mereka meluangkan waktu bersama. Ya udah Mi, duduk yuk. Ayo. Astagfirullah, Umi. Abah keterlaluan banget sih nyelakain Umi terus. Itu hukuman buat Umi. Yang nyusahin Abah sampai nggak bisa kerja. Itu hukumannya. Nggak apa-apa kan? Umi,
Jangan enak-enakan. Sekarang Umi beresin rumah sampai bersih. Mau Darsi masih libur. Jadi Umi yang harus beresin. Beresin ya, sampai bersih. Tangan Umi kan masih sakit. Hana aja yang ngerjain ya. Nggak usah, Nah. Kamu kan harus berangkat sekolah. Umi bisa kok ngerjain semua sendiri. Ya Allah Umi, sampai kapan sih Umi mau bertahan kayak gini? Selamanya kita harus mendampingi Abah. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah berdoa terus supaya Abah mendapat hidayah dari Allah. Aku punya rencana bagus. Yang mana? Kayaknya dia lagi mandi nih. Kita lihat pertunjukan apa lagi hari ini. Ya Allah, kenapa dapat orang jahat itu di sini? Ah, tolong, aku takut. Abah, tolong Abah, aku takut. Abah, tolong. Waduh, biar aja siapa ketakutan. Makin lama dia bisa benar-benar benci sama si Rehan. Hebat bener si Hendy. Astagfirullahaladzim. Itu Afifah, kenapa dia? Ya Allah. Ustadz Ipul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sekarang sedang berada di masjid, Umi. Saya bawa air zam-zam loh. Iya, saya menunggu kedatangan Umi. Astagfirullahaladzim, maaf. Maaf Ustadz, saya lupa. Iya, nggak apa-apa, insya Allah. Tungguin saya ya, ya Ustadz ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Baik, Umi, baik. Saya tunggu ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Afifah, aku harus melihat kondisinya. Aku mesti ke masjid nemuin Ustadz Ipul. Semakin cepat Afifah mendapatkan air zam-zam, semakin cepat juga itu pengaruh hipnotisnya akan hilang. Mau kemana? Ditanya dia aja. Mau kemana? Mau ke pasar, Abah. Kan Umi harus belanja. Kan Bodarsi libur, jadi nggak ada yang belanja. Ya Allah, maafin aku terpaksa bohong sama suamiku. Tapi ini demi kebaikan. Ya udah, berangkat sana. Cuman jangan pakai sendal. Nyeker aja. Ya udah, Abah. Umi pergi dulu ya. Assalamualaikum. Panas sekali nih. Ada pohon. Biar saya mau berteduh sebentar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Tapi rasanya saya udah nggak kuat lagi mau jalan. Tapi saya harus ambil air zam-zam itu buat Afifah. Kasihan dia. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk dapat berjalan lagi ya Allah. Yang mana tapi ya? Itu kali ya. Katanya. Misi Pak. Oh iya. Numpang tanya. Kalau rumahnya Pak Henry Bapak tahu? Pak Henry, itu di sebelah sana. Sebelah sana yang mana ya? Sana Bang. Oh yang itu? Iya. Terima kasih ya Pak. Nanti kami mau ke sana. Tapi sepertinya Pak Henry-nya lagi nggak ada di rumah. Pak Henry pergi kemana Bapak tahu nggak? Pergi keluar kota. Ya udah, makasih Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh gimana Pak, kita terlambat dia udah kabur kayaknya. Terus kumaha ya? Kalau kita nggak ketemu sama orangnya, nggak bisa nyembuhin Afifah dong. Wah mikirnya jangan kayak gitu. Kita nggak boleh putus asa. Insya Allah ada jalan lain, Wak. Ya udah sekarang kita pulang aja ya. Ayo Pak. Sudah 1 jam saya menunggu. Kenapa belum datang juga ya? Jangan-jangan Umi Marwah nggak datang lagi. Sudah saya bawa semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Umi. Astagfirullah, kenapa Umi? Kakinya agak lecet. Nggak apa-apa kok. Masya Allah. Ini janji saya bawa air zam-zam. Insya Allah ini berkah. Surat Al-Anbiya 30. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Segala kehidupan diciptakan dari air. Sebenarnya semua air itu mengobati, lebih-lebih air zam-zam. Apa kata Nabi? Khairu ma' ala wajhil ardi ma'u zam-zam. Air terbaik di muka bumi ini adalah air zam-zam. Fihi tu'amut ta'mi wa shifa'u syakmi. Dia mengenyangkan ketika lapar dan mengobati ketika sakit. Jadi insya Allah pakai ini Umi lekas sembuh tuh, ya. Sekarang Umi minum. Insya Allah air zam-zam ini tergantung niat orang yang meminumnya. Apa kata Nabi? Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung niat meminumnya. Kalau ia berdoa kepada Allah, ada hajat yang ingin ia minta kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Karena tidak ada tempat berdoa atau menggantungkan diri kecuali Allah. Nah sekarang Umi minum sambil munajat, minta apapun, insya Allah hajatnya dikabulkan. Alhamdulillah. Nah satu lagi jangan lupa ya, air zam-zamnya buat Afifah. Insya Allah bisa menghentikan hipnotis orang yang melakukannya. Tapi Umi jangan lupa, kenapa bisa menghentikan hipnotis orang yang melakukannya? Sebab Rasulullah bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam diminum, diberikan tergantung dengan niat hatinya. Nah, diiringi juga dengan doa. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Semoga semua kebaikannya dilipat gandakan lagi sempurna. Kaki Umi kenapa? Sakit ya? Jalan nggak pakai sendal? Umi, itu hukuman buat istri durhaka yang suka ngelawan, suka nggak nurut omongan suami. Jadi aja begitu-begitu. Udah, sana siapin makanan. Apa udah lapar nih? Ya, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, astagfirullahaladzim. Umi, sini duduk.
saya beliin obat dulu ya nih, saya obatin Umi ya. Kenapa kakinya? Umi kan baru habis dari pasar, beli sayur-sayuran buat hari ini. Tapi tadi Abah nyuruhnya nggak boleh pakai sendal. Jadi beginilah. Kok Abah tega banget sih? Ya Allah. Itu maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Umi. Umi kenapa? Enggak, Umi nggak apa-apa kok. Mbak, udah nggak apa-apa. Biar Rehan yang ngurus Umi. Udah, nggak usah. Rehan, lecet kayak begini aja pasti cepet sembuh kok. Lagian kan Umi udah diobatin nih sama Ningsih, sama Darsi. Sama kamu. Nih. Umi, Rehan minta maaf ya. Rehan nggak ada di sini buat jagain Umi. Marwah, tadi Teteh udah datengin ke tempatnya si Hendri. Tapi dia sudah tidak ada, katanya sudah keluar kota. Tadi saya udah dapat air zam-zam tuh dari Gus Ipul, katanya kalau itu terus-terusan dikasih sama Afifah, dia bakal sembuh dari hipnotismenya itu. Tapi gimana caranya ya ngasihnya ke Afifah? Abah ada terus-terusan di sampingnya Afifah. Umi, biar Mbok aja yang ngasih Neng Afifah air jam-jam. Jangan, Mbok. Mbok kan lagi disuruh libur sama Abah. Nanti kalau Mbok kerja malah Abah curiga. Gini aja Marwah, nanti sama Teteh ya dialihkan perhatiannya si Asep. Terus kamu cepet gitu kasih air jam-jamnya ke si Afifah, ya? Iya, bagus. Kasih. Teteh aya naon? Aya naon dorong-dorong Asep ke sini, ada apa? Gini Sep, Teteh bersedia mau mengembalikan sebagian harta yang udah Teteh dapat. Asal apa? Asal eta Asep teh ngelepas pengaruhnya hipnotis si Afifah. Sembarangan. Enggak mau. Apa sih maksudnya Teteh? Hah? Teteh bersedia mengembalikan sebagian harta ini supaya Asep ngelepas pengaruh hipnotis sama Afifah. Teteh pasti punya maksud-maksud tertentu. Teteh ingin ingatannya Afifah kembali dan dia berkumpul lagi sama Rehan. Begitu kan? Enggak Sep, bukan eta. Maksud Tetehnya biar si Afifah teh tidak berisik. Tidak ada maksud ke Afifah deket lagi sama Rehan, bukan itu. Berisik tiap hari teh, pusing. Teteh pikir Asep tuh bodoh. Asep percaya sama Teteh. Enggak. Teteh tuh begitu pasti supaya Rehan bisa dekat lagi sama Afifah. Enggak akan, tahu. Afifah, ini diminum ya. Yuk. Itu apa Umi? Ini air zam-zam. Ini untuk kesehatan kamu. Tapi sebelumnya kamu doa ya sebelum minum. Minta sama Allah supaya kamu dijauhkan dari segala keburukan yang ada di dalam tubuh kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon beri kesehatan untuk Afifah. Jauhkan pengaruh buruk dalam diri Afifah ya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Umi kasih minum apa sama Afifah? Abah, jangan marah sama Umi, itu cuma air zam-zam kok, Bah. Kurang ajar. Jadi si Umi mau menghilangkan pengaruh hipnotis dengan air zam-zam. Umi pergi. Pergi deh Umi dari sini, pergi.
Enggak, Bah. Jangan, Bah. Abah, biarin Umi di sini. Kamu diam di sini. Kamu jangan kemana-mana, ya. Umi kenapa sih? Ha? Umi selalu ikut campur urusan Abah. Jangan ikut campur kata Abah juga. Kenapa sih? Abah, Umi cuma kepengen Afifah tuh sehat. Udah deh, keluar deh. Udah, cepat keluar. Ya, Bah. Ganggu aja. Mas Rehan. Mas Rehan. Mas Rehan. Mas Rehan, jangan tinggalin aku, Mas Rehan. Mas Rehan. Mas Rehan, jangan tinggalin aku, Mas Rehan. Jangan. Afifah nyebut-nyebut nama Rehan. Jangan-jangan air jam-jam tadi membuat pengaruh hipnotis hilang dari tubuh Afifah. Mas Rehan. Mas Rehan. Abah, Apa kamu masih sebut-sebut nama Rehan? aku nggak ngerasa nyebut nama Mas Rehan. Sama sekali. Pokoknya kamu harus janji. Kamu harus jauhin Rehan. Iya, Abah. Aku aja takut sama Mas Rehan. Aku nggak mau deket-deket sama dia. Aku pasti jauhin dia, Abah. Kayaknya sih pengaruh hipnotis itu masih ada. Tapi aku harus tetap waspada. Karena bisa saja alam bawah sadar Afifah masih mengharapkan Rehan karena air zam-zam itu. Udah, tidur. Aku harus buru-buru berangkat. Aku nggak mau buat Afifah takut kalau ngeliat aku. Afifah. Afifah. Kamu udah gak takut lagi ngeliat aku? Kenapa Afifah guys terus ngeliat Rehan? Jangan-jangan air zam-zam itu benar-benar sudah melunturkan pengaruh hipnotisnya. Waduh, aku nggak akan biarkan ini terjadi. Ya Allah, Abah. Kok Abah nggak marah ngeliat Afifah nggak histeris? Mending aku pergi sekarang. Sebelum tiba-tiba Afifah benar-benar histeris ngeliat aku. Aku harus telepon Henry ini. Kenapa si Afifah nggak histeris lagi kalau lihat Rehan? Halo, Henry. Kita harus ketemu sekarang, ini penting. Abang nggak mau tahu. Pokoknya kamu sekarang pulang ke Jakarta, kita ketemuan. Ini masalah si Afifah. Kayaknya pengaruh hipnotisnya udah mulai berkurang tuh. Jadi harus dihipnotis ulang lah. Kamu cepat kesini deh. Jadi si Asep mau menghipnotis si Afifah lagi. Aku harus segera kasih tahu Rehan. Ini harus dicegah. Ya udah nggak usah banyak omong lah. Yang penting kamu pulang sekarang. Cepat kita ketemuan. Abah akan bayar kamu sesuai dengan apa yang kamu mau. Ayo cepet deh. Rehan, kamu cepet temuin Uwa di belakang rumah, ya. Udah cepat. Tadi Uwa dengar tuh, Abah mau ke tempatnya si Hendrik lagi tuh.
Ya udah, Wak tunggu ya. Teteh tidak akan tinggal diam, Asep. Tinggal liwai apa yang akan Teteh lakukan. Wah, mana? Abah sama Afifah kemana? Udah, kamu tenang aja. Kita tunggu di sini. Nanti juga lewat sini dia. Iya. Itu Abah tuh, Rehan. Wah, kita ikutin. Ayo tuh. Ayo dong, cepet dong dihipnotis, bikin dia benci lagi sama Rehan, bikin dia histeris lagi kalau lihat Rehan. Cepet dong, kenapa jadi ketawa-ketawa melulu begitu ah? Sabar, Bah. Kita bicarakan dulu. Apalagi yang mau dibicarakan, ha? Duit. Kan saya udah bilang, saya bersedia bayar mahal. Ayo cepet. Ya ilah, dia ngeliat lagi. Ayo cepat. Baik, Susah amat. Tatap mata saya, Habibah. Tatap mata saya dalam-dalam. Mulai hari ini, kamu akan mengikuti semua perintahku. Ingat, mengikuti semua perintah-perintahku. Baik, saya akan mengikuti perintah kamu. Bagus. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, kamu akan benci sama Raihan. Kamu akan benci sama Raihan. Aku benci sama Rehan. 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 Dia sudah terpengaruh dengan hipnotis saya lagi. Aku benci sama Rehan. Wah, Rehan harus samperin Abah. Rehan, udah sini aja. Wah, mumpung orangnya masih sendiri, Wak. Apa-apa nih? Hah? Coba hipnotis gue sekarang. Rehan! Udah biar Uwa yang ngomong. Gini aja ya, aku akan kasih kamu bayaran 2 kali lipat dari yang Asep kasih. Asalkan kamu mau melepas hipnotis yang masuk ke tubuhnya si Afifah. Ada apa teh? Kok dibawa ke sini? Kamu masuk dulu ke dalam kamar. Nanti ketemu ngomong. Masuk. Masuk ya. Mulai sekarang, kamu ikutin semua ucapanku. Terus gimana teh? Ya sekarang kita liatin aja. Kita jagain dia jangan sampai dia kabur ya. Sekarang Afifah pasti udah sembuh. Dia pasti udah lepas dari pengaruh hipnotisnya. Afifah, kamu udah membaik? Afifah, mau kemana? Ya, Rehan! 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 Kenapa?
Afifah tuh. Afifah gimana? Ada apa? Afifah tuh. Afifah lari. Mana bayaran saya? Udah tenang aja Pak, nanti semuanya saya transfer. Ya, sekarang Bapak pergi aja. Ya Afifah, Afifah! Afifah, kamu kenapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Afifah? Bangun Afifah. Aduh, tuh lihat. Bagaimana kamu? Ini semua gara-gara kamu. Ini semua gara-gara Abah. Abah yang bikin Afifah pingsan. Abah yang hipnotis Afifah awalnya. Afifah? Itu kenapa? Pingsan. Rehan, makanya kalian tuh jangan berantem, woy. Kayak jadi gini nih. Ah. Cepat juga ke rumah sakit. Ayo, kita balik. Pergi sana. Kamu pergi ngapain di sini? Nanti begitu dia bangun, histeris lagi lihat kamu malah makin stres. Pergi. Enggak. Rehan tetap di sini, Bah. Rehan mau jagain Afifah. Ngapain kamu tungguin? Ini nggak ada urusannya sama kamu. Ini kan istri Abah. Ayo cepat pergi. Dengar Rehan kan? Rehan tetap di sini. Rehan mau jagain Afifah. Abah, Rehan. Aduh, jangan bertengkar. Ini kan rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Tolong ada orang jahat. Tolong pergi kalian orang jahat. Ya Allah, Afifah. Loh, kok jadi kayak begini? Ini Abah. Abah nggak jahat. Yang jahat no dia no. Enggak, kalian berdua orang jahat. Pergi, jangan deketin aku. Pergi. Udah Afifah, tenang. Ada Umi di sini, kamu nggak usah takut ya. Umi, mereka orang jahat, Umi, aku nggak mau mereka deketin aku, Umi, mereka orang jahat, aku takut, aku nggak mau disakitin lagi, Umi, aku nggak mau, aku mau pergi dari sini. Jangan dicabut ini bocah. Pergi, kamu pergi, jangan mendekat, pergi. Aduh, si Hendrik teh kumaha sih? Udah dibayar mahal, tapi Afifah masih takut saja sama Rehan. Malah sekarang nggak takut sama Asep. Cuma masalah tambah rumit wae. Afifah, kamu udah gila apa ya? Umi, aku minta tolong, Umi, aku nggak mau mereka mendekat, Umi, aku takut, aku nggak mau disiksa lagi, Umi. Mereka mau bunuh aku, Umi, aku nggak mau. Asep pergi saja. Ketakutan dia lihat Asep. Kesana pergi. Nggak bisa. Dia kan istri Asep. Afifah, dengar. Yang jahat itu Rehan, bukan Abah, bukan. Enggak, kalian jahat. Aku nggak mau. Jangan deketin aku. Afifah! Afifah! Itu si Hendrik kerjanya nggak beres. Cuma mau terima duitnya aja. Udah teh, yuk susul yuk. Ayo. Afifah! Rehan, tunggu Rehan! Afifah! Tunggu! Ya, Afifah berhenti, Afifah. Aku mohon, jangan lari. Gak mau, lepasin. Afifah, jangan lari. Enggak, kamu tuh orang jahat. Kamu suka nyiksa aku, lepasin aku. Afifah percaya sama aku nggak bakalan nyakitin kamu, Afifah. Afifah dengerin aku. Kamu di dalam pengaruh hipnotis. Kamu harus lawan itu semua, Afifah. Aku yakin kamu pasti bisa ingat semuanya. Enggak. Abang nggak jahat, yang jahat dia tuh dia jatuh. Dia jatuh suka ngegebukin kamu. Enggak, kalian tuh orang jahat. Aku nggak mau sama kalian. Afifah, itu nggak bener, Afifah. Aku mohon lawan hipnotis, Afifah. Enggak, Abang mah enggak. Dia suka gebukin kamu. Puk. Itu dia tuh. Aku nggak jahat, Afifah. Percaya sama aku. Asep teh tidak usah ya membalikan fakta. Semua orang teh sudah tahu kalau Asep yang suka marah-marah di rumah, suka ngegebukin orang semua. Iya teh malah membalikan fakta deui. Udah diam dulu teh. Enggak. Udah Abah, cuma aja berdebat.
nggak akan menyelesaikan masalah. Kasihan tuh Afifah tuh, dia malah bingung. Malah begitu-begitu. Asep! Ya Allah. Asep! Abah jangan, Abah! Abah! Asep! Abah jangan!